memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kepada ketua kelas, Dewi, silakan bimbing doanya. Mari kawan sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Menurutkan kawan saya masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Baiklah, Ibu akan mengabsen nama kalian ya yang hadir pada hari ini. Putri Sundari, Hadir Bu. Dewi Ernawati, Hadir Bu. Sari, Hadir Bu. Rati, Kartika. Baiklah, hadir semuanya ya. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum masuk pembelajaran kita yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup, ada petunjuk pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menyebutkan ciri makhluk hidup. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi, Ibu harapkan kalian setelah kita mempelajari ini, kalian mampu menjelaskan ciri makhluk tak hidup dan ciri makhluk hidup dan dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, sebelumnya ada yang tahu ini apa? Batu. Nah, apabila kalian lihat batu ini, apabila disangkut pautkan dengan pembelajaran kita itu tentang ciri makhluk hidup, berarti batu ini termasuk ke dalam apa? Ciri makhluk apa? Makhluk hidup atau tak hidup? Tak hidup. Nah, kita sekalian, jadi batu ini merupakan makhluk tak hidup. Terus kalau makhluk hidup itu seperti apa? Ayo, Dewi. Makhluk hidup seperti apa? Kayak kita gitu kan? Kayak kita manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan ciri makhluk hidup gitu. Jadi, tahukah kalian mengapa manusia itu dikategorikan makhluk hidup? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Nggak ada kah? Udah. Jadi, manusia itu dikategorikan sebagai makhluk hidup karena manusia itu memiliki ciri-ciri atau sifat yaitu apa? Bernapas. Ya, jadi ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Yang kedua, ada yang tahu apa? Bergerak. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, ada yang tahu apa? Selain bernapas, bergerak, kemudian apa lagi? Memerlukan nutrisi. Betul, memerlukan nutrisi. Yang keempat, ciri makhluk hidup yang keempat itu apa? Habis itu tidak ada tahu, tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Yang kelima, ada yang tahu? Reproduksi. Kemudian jadi makhluk hidup yang keenam yaitu iritabilitas. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu yang ketujuh apa? Ayo. Ya, benar sekali. Adaptasi. Kemudian ciri yang terakhir ekspresi. Ya, benar ya Dewi. Ekspresi. Nah, jadi ini merupakan ciri-ciri makhluk hidup ada 8.
Ada Mega ya, Mega. Baiklah, di sini Ibu ada bawa bahan. Kita akan melakukan percobaan apakah kita sebagai diri makhluk hidup dapat bernapas dan dapat mengeluarkan gas karbon dioksida. Jadi di sini Ibu sudah membawa larutan kapur yang sebelumnya kapurnya ini sudah Ibu haluskan, kemudian Ibu kasih air. Setelah itu Ibu endapkan larutan kapurnya itu. Jadi Ibu hanya mengambil larutan kapurnya saja. Ini kita curahkan ya. Jadi yang di sebelah kiri Ibu ini merupakan apa tadi? Larutan apa? Kapur. Jadi ini sebagai variabelnya ya, variabel kontrol, dan yang ini akan Ibu lakukan peniupan. Tadi kan ciri bernapas kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi kita pengen tahu dong bagaimana sih gitu kan? Apakah benar kita itu sebagai manusia mengeluarkan karbon dioksida gitu kan? Jadi ini Ibu tiup ya. Kalian bisa melihat tidak apa perbedaan antara yang ini yang belum Ibu lakukan peniupan dan ini setelah larutannya Ibu lakukan peniupan. Jadi warnanya ini warnanya agak apa? Agak keruh kan? Nah berarti bawah udah dilihat? Berarti ini warnanya agak sedikit keruh. Berarti ini menandakan apa? Setelah Ibu lakukan proses peniupan menandakan bahwa kita telah mengeluarkan gas karbon dioksida. Jadi ini benar sekali ya anak-anak bahwa kita sebagai manusia telah menghirup udara yang berupa oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Berarti ini benar. Kemudian ciri makhluk hidup yang kedua yaitu ada yang tahu bergerak itu apa? Perpindahan ya, benar sekali. Perpindahan, jadi bergerak itu adalah perpindahan posisi tubuh atau sebagian tubuh makhluk hidup. Perpindahan seluruh tubuh makhluk hidup itu dapat terjadi pada manusia dan juga sebagian terjadi pada hewan. Contohnya aja dari kita bisa bergerak dong dengan menggunakan alat gerak kita yaitu kaki. Kemudian hewan kucing, misalnya kan kucing juga menggunakan alat gerak yaitu apa kan? Kaki. Kalau burung apa? Burung saya untuk terbang gitu kan. Jadi udah tahu kan apa itu bergerak. Kemudian yang ketiga yaitu memerlukan nutrisi. Ada yang tahu memerlukan nutrisi? Pengertiannya apa? Kita sebagai makhluk hidup penting gak sih memerlukan nutrisi? Penting. Terus apakah hewan juga memerlukan nutrisi? Ya sangat tentu kan. Jadi kita sebagai makhluk hidup itu sangat memerlukan nutrisi. Gunanya apa memerlukan nutrisi ini? Untuk mempertahankan hidup ya, sangat sekali. Makanan diperlukan sebagai sumber energi untuk melakukan proses-proses kehidupan. Ya, jadi sangat benar sekali ya, memerlukan nutrisi itu sangat penting bagi tubuh kita. Contoh aja deh misalnya, kalau misalnya kita sedang berpuasa itu kan kita nggak makan gitu kan. Kadang pasti otomatis kalau makan itu pasti subuh gitu kan, saat sahur. Terus nanti kalau udah tengah hari atau apa kita kalau mau apa-apa itu pasti malas gitu kan, karena tidak adanya asupan makanan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh gitu kan. Begitu juga hewan juga kalau nggak makan, nggak minum, pasti mereka akan bisa kehausan, kelaparan dan bisa mati. Kemudian ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Jadi ada yang tahu nggak tumbuh dan berkembang ini apa? Pertumbuhan nggak ada yang tahu kan? Jadi tumbuh itu pertumbuhan itu adalah proses pertambahan jumlah dan besar makhluk hidup yang bersifat irreversibel. Bersifat irreversibel ini apa? Bersifat irreversibel ini adalah tidak dapat kembali ke keadaan semula. Artinya kita sebagai makhluk hidup, sebagai
baru bisa belajar ngomong sederhana. Terus anak pada usia 5 tahun sudah mulai berkembang tuh cara berpikirnya, udah bisa menulis, membaca maupun belajar bergaul dengan teman-temannya. Begitu juga umur belasan tahun. Di belasan tahun inilah kadang struktur dan fungsi organ tubuh sudah mengalami penyempurnaan. Misalnya datangnya head gitu kan bagi perempuan gitu, dan kemudian pada laki-laki itu dengan datangnya sudah mimpi basah gitu kan. Terus ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu adalah reproduksi. Ada yang tahu reproduksi itu apa? Reproduksi. Jadi reproduksi itu atau disebut dengan berkembang biak. Reproduksi ini adalah contohnya kita aja deh gitu kan, kalian pasti mempunyai orang tua. Terus orang tua kalian pasti mempunyai orang tua juga yang disebut dengan kakek nenek atau seterusnya. Apa berarti dari sini kita tahu bahwa reproduksi ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk mempertahankan keturunannya ya. Jadi reproduksi ini bertujuan untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Kemudian ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu irritabilitas. Saja yang tahu nggak sih irritabilitas itu apa? Nggak tahu. Dari yang tahu ya, sebagai ibu contohkan. Dewi setelah ibu melakukan cubit sedikit, yaitu dia apa yang dia rasakan? Yaitu dia sakit. Itu dapat dikategorikan apa? Setelah ibu melakukan sentuhan, berarti menanggapi rangsangan. Jadi irritabilitas itu apa? Irritabilitas itu adalah kemampuan organisme dalam menanggapi rangsangan. Yaitu tadi dapat berupa cubitan. Berarti kan ibu udah melakukan sentuhan kepada Dewi berupa cubitan. Kemudian banyak lagi ya. Irritabilitas itu menanggapi rangsangan. Misalnya kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia dapat menanggapi rangsangan berupa cahaya. Terus dapat menanggapi rangsangan berupa pendengaran kita. Terus aroma gitu. Misalnya rangsangan pada telinga yaitu berupa getaran suara. Terus rangsangan pada hidung berupa aroma atau bau-bau yang kita cium ya. Jadi paham kan irritabilitas itu apa? Kemudian ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu ada yang tahu nggak sih adaptasi itu apa? Atau jadi adaptasi ini adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi itu ya pengertian adaptasi. Contohnya adaptasi ini ya. Adaptasi ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Kemudian di pengertian adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi ini apa? Adaptasi morfologi ini adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan bagian tubuh sesuai kebutuhan lingkungannya. Contohnya pada burung aja memiliki paruh yang berbeda-beda sesuai dengan jenis apa yang ia makan. Kemudian pada beruang kutub ini memiliki bulu yang sangat tebal karena beruang kutub ini tinggal di daerah suhu yang dingin. Bagaimana dia untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian ada adaptasi apa tadi Pak? Fisiologi. Jadi apa itu adaptasi fisiologi? Jadi adaptasi fisiologi adalah kemampuan adaptasi terhadap fungsi bagian tubuh sesuai dengan lingkungannya. Contohnya aja kita sebagai warga Indonesia, makhluk hidup Indonesia ini memiliki cuaca yang sangat tropis gitu kan. Otomatis
Jadi ciri-ciri makhluk hidup ini, apa kalian sudah mengerti semuanya? Sudah? Sudah ya? Jadi ibu akan menghapus dulu ya. Jadi udah jelas kan? Udah, sudah jelas. Ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya tentang materi kita itu tentang ciri makhluk hidup pada hari ini? Nggak ada. Jadi kalau nggak ada yang bertanya, ibu yang akan bertanya kepada kalian ya. Tadi kan kita sudah mempelajari ini banyak, ada 8 ciri-ciri makhluk hidup. Coba Sari sebutkan 3 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama tadi apa? Ya, bernapas. Kedua bergerak. Yang ketiga? Ya, pintar sekali. Kemudian selanjutnya yang keempat, Dewi apa? Habis menemukan nutrisi yaitu tumbuh dan berkembang. ya, benar sekali, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, Reproduksi. ya, reproduksi dan keenam, iritan. Ya, benar sekali. Kemudian Putri, ciri makhluk hidup yang selanjutnya apa? Adaptasi. Terus? Ya, kalian sangat pintar sekali ya. Jadi kalian sudah tahu kan itu apa ciri-ciri makhluk hidup tadi? Jadi ibu berharap setelah kita mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, kalian dapat membedakan nih makhluk yang hidup sama makhluk yang tak hidup itu seperti apa. Dan sudah tahu kan apa itu ciri-ciri makhluk hidup. Jadi ibu ada tugas atau PR untuk kalian di rumah ya. Jadi LKS kalian itu kan ada tabel kan? Ada tabel. Jadi di situ ada tulisan carilah makhluk hidup atau benda-benda hidup atau tak hidup kan di situ di lingkungan sekitar kalian. Jadi kalian mencari di sekitar lingkungan kalian itu makhluk yang hidup dan makhluk yang tak hidup itu apa. Misalnya barangnya misalnya ini tumbuhan bunga berarti merupakan makhluk hidup kalian. Kalian tinggal contreng saja ya di situ. Itu ada 10 kan. Kalian cari dong 10 benda makhluk hidup dan makhluk tak hidup di sekitar kalian. Nah, jadi itu untuk PR pada pertemuan selanjutnya. Kemudian ibu memberi kalian pelajari materi biologi selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi sebelum minggu depan masuk ke pelajaran ibu, ibu harapkan kalian sudah mempelajari, sudah membaca di LKS kalian tentang klasifikasi makhluk hidup. Baiklah anak-anak, usai sudah